sekarang kita belajar kembali buka buku tematiknya. Kemarin kita sudah belajar sampai pembelajaran 4. Sekarang kita menuju ke pembelajaran 5. Coba dibuka buku tematiknya halaman 28. Sudah? Oke, kalau sudah, di situ kita akan belajar bagaimana cara membaca sebuah puisi. Nah, untuk di kelas 2 kita belajarnya hanya bagaimana cara membacanya saja. Siap? Semuanya, Ibu akan mencoba membacakan puisi yang ada di halaman 28. Tolong didengarkan ya. Rukun. Keluargaku hidup rukun. Ayah dan ibu rukun. Anak-anak rukun. Rukun di meja makan. Rukun saat belajar. Rukun di mana saja. Hidup rukun itu menyenangkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anakku semuanya. Kalau kita belajar membaca sebuah puisi. Nah, setelah kalian mendengar tadi bagaimana cara membaca puisi, nah sekarang kita lanjutkan pembelajaran tematiknya ke halaman 30. Oke, sudah dibuka semuanya anak-anak semuanya? Ya, sudah ya. Nah, di situ di halaman 30 kita akan mengulang kembali tentang pembelajaran yang temanya Pancasila. Seperti yang anak-anakku semuanya sudah ketahui bahwa Pancasila itu ada 5 ya. Kita coba. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo, masih pada ingat semuanya? Ingat ya. Nah, untuk selanjutnya di pembelajaran 5 ini, nih di sini sudah ada gambarnya ya. Ini coba gambar apa atau simbol lambangnya sila keberapa di sini? Oke, betul. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu bacakan dulu ya. Menjaga kerukunan termasuk pengalaman sila Pancasila. Menjaga kerukunan merupakan pengamalan sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, berarti salah satu contoh dari sikap pengalaman Pancasila sila ketiga adalah tentang rukun. Selain tentang rukun apa lagi? Gotong royong, kerjasama. Nah, itu adalah contoh pengamalan tentang sila ketiga. Nah, anak-anak, setelah kalian mengisi halaman 30, sekarang kita lanjutkan kembali pembelajarannya di pembelajaran 6. Nah, di situ kita akan belajar membaca bersama-sama. Ya, sudah siap semuanya anak-anakku? Kita membaca teks ya yang berjudul Berkunjung ke Museum. Ayah dan ibu mengajak Lina ke museum. Sebelum masuk ke museum, ayah membeli tiket. Ayah membeli tiket untuk 3 orang. Di dalam museum banyak foto dan benda-benda bersejarah. Foto dan benda bersejarah menjadi bukti perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah. Ayah banyak bercerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Lina bangga dengan para pejuang Indonesia. Para pejuang berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti itu ya anak-anak. Barusan kita belajar membaca tentang cerita
keluarganya Lina ketika berkunjung ke museum. Untuk selanjutnya di halaman 33 kalian mencoba carilah arti kata-kata berikut. Coba lihat di situ di halaman 33. Nomor 1, katanya museum. Ada yang sudah tahu apa itu museum? Ya, artinya tempat menyimpan benda-benda bersejarah. Langsung ditulis ya. Nomor 2, kata pejuang. Artinya orang yang berjuang dan mempertahankan sesuatu. Nomor 3, penjajah. Artinya orang yang menguasai sesuatu. Nah, sekarang yang bawahnya, suruhannya buatlah kalimat dari kata-kata di atas. Nomor 1, ada kata museum. Bu Teti kasih contohnya, Lina dan keluarga pergi ke museum. Contoh nomor 2, kata pejuang. Kalimatnya, para pejuang berhasil mengalahkan penjajah. Nomor 3, ada kata penjajah. Penjajah dikalahkan oleh para pejuang. Nah, anak-anak di rumah diisinya boleh seperti yang disebutkan sama Bu Teti atau anak-anak semuanya mempunyai kalimat masing-masing. Selanjutnya halaman 34. Bacalah teks berikut ini. Saat di museum, Ayah menjelaskan tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ayah berkata, kita harus mencontoh sikap para pejuang Indonesia. Sikap pejuang Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, rela berkorban demi bangsa Indonesia. Yang keempat, bermusyawarah untuk merencanakan perlawanan. Yang terakhir, yang kelima, berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia. Nah, sikap pejuang ini adalah sesuai dengan sila Pancasila. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-1. Yang kedua, membela kebenaran dan keadilan. Itu sesuai dengan sila ke-2. Kemudian rela berkorban demi bangsa Indonesia. Itu juga sama, sudah sesuai dengan pengamalan sila ke-3. Selanjutnya, bermusyawarah untuk merencanakan perlawanan. Itu termasuk pengamalan sila ke-4. Dan terakhir, berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia, termasuk pengamalan Pancasila sila ke-5. Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Nah, kalau sudah, lihat di bawahnya. Beri tanda centang untuk sila yang tepat. Sikap para pejuang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nomor 1, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama apa sila ketiga? Ya, sila pertama. Jadi kotak yang pertama dicentang. Nomor 2, membela kebenaran dan keadilan. Itu termasuk sila pertama atau sila kedua? Ya, sila kedua. Nomor 3, rela berkorban demi bangsa Indonesia. Sila ketiga atau sila kedua? Ya, sila ketiga. Untuk selanjutnya, bermusyawarah untuk merencanakan perlawanan. Sila kelima atau sila keempat? Ya, benar, sila keempat. Terakhir nomor 5, berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia. Sila pertama atau sila kelima? Ya, sila kelima.
Hebat semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Nah, hari ini kita sudah belajar dari pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Untuk materinya kita sudah belajar bagaimana cara membaca puisi dan kita belajar tentang Pancasila. Terima kasih, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.